Jika saya terpilih, bahan makanan murah semua. Dosa bohong. Daging, telur, gula murah semua. Terus Pak, terus. Ini namanya voucher belanja santuy. Pakai ini belanja dimanapun akan murah. Semua bakal dapat. Ini yang percaya. Aduh, keren amat ya. Listrik murah. Bohong juga. Bebas macet. Yup. Bebas banjir. Yup. Lapangan kerja luas. Ya Pak, sip. Percaya. Sekolah gratis. Oke. Gaji guru tinggi. Sip. Berobat gratis. Buset, kagak habis ini. Jujur kayak kali-kali. Ini voucher berobat kalem. Pakai ini. Berobat dimanapun gratis. Wuhu. Gile. Kalau gua manusia udah gua pilih lo. Tadi apa dah? Bohong tentang voucher berobat kalem ya? DP rumah 0%. Gile, nyatet dosa nih orang. Upah gua bakal gede banget sih. Gila, berapa lembar tuh tadi? Jadi pesan terakhir saya, jangan pilih saya karena semua yang tadi saya ucapkan bohong. Ya nggak jadi dong. Bikin kerjaan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar semuanya mahasiswa kami hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sehat selalu. Kemudian kita juga masih dalam suasana ini pandemi juga, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari situasi ataupun penyakit ataupun wabah virus corona ini. Baik, pada kesempatan yang singkat ini mari sama-sama sebelum kita melanjutkan materi kita, ada baiknya kita sudah mempelajari yang punya minggu lalu, kita review sedikit tentang minggu lalu. Silahkan diingat-ingat supaya nyambung materi yang kita berikan hari ini. Mudah-mudahan semuanya mahasiswa kami dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun posisi kita sekarang ini masih dalam posisi pandemi, maka kita membuatlah materi, kemudian mengajar, kemudian menyampaikan isi materi kita melalui e-learning. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penyampaian bagi kita semua untuk bisa juga belajar walaupun tidak bisa tatap muka. Baik, apa kabar semuanya mahasiswa Bapak? Alhamdulillah, yakin dan percaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, pertemuan kita yang keempat ini, kita akan membicarakan tentang politik dan strategi. Ketika kita berbicara tentang politik dan strategi, dalam pembelajaran kita ada tujuannya. Yang pertama, mampu mendeskripsikan hakikat negara. Kemudian pengertian, unsur, fungsi dan tujuan dalam bernegara. Kemudian yang kedua, ada tujuannya yang mampu menggali informasi tentang hakikat negara. Kemudian mampu menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, kemudian patriotisme, kemudian bisa memberikan nasionalisme ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi materi tentang hakikat kewarganegaraan ini di mata kuliah kewarganegaraan ini, maka kita harus menguasai bagaimana hakikat bernegara, kemudian perlunya kita memahami tentang pengertian dan strategi dalam menjadi pembahasan kegiatan belajar kita di dalam subbab politik kewarganegaraan. Baik para mahasiswa sekalian, kita akan melihat pengertian negara. Nah, apa pengertian negara? Nah, ini misalnya negara Indonesia, ini ada petanya, peta negara Indonesia. Nah, serta peta Indonesia ini ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi, ya, kita perhatikan semua ini per satu provinsi, kemudian berlanjut ke provinsi berikutnya, kemudian ada 34 provinsi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini kita harus paham apa pengertian negara. Nah, pengertian negara adalah suatu organisasi dari rakyat negara untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama. Itu pengertian sederhana tentang negara. Kemudian ada menurut beberapa teori ataupun pendapat para ahli di sini yang menyampaikan seperti perkataan ataupun menurut Aristoteles
negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa yang mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Jadi persekutuan dari keluarga. Nah, ini ada keluarga, ini gambar ada ayah, ada anak, semuanya ini keluarga kecil misalnya. Nah, kemudian nanti mencapai ke dalam pertumbuhan penduduknya di desa. Nah, ini komunitas di desa semuanya. Kalau misalnya dilihat dari peta, ini sebuah desa. Kemudian ada kecamatannya, kemudian ada kabupatennya, kemudian ada provinsinya tergabung ini, maka jadilah sebuah wilayah negara. Nah, kalau negara itu akan dipimpin oleh seorang pemimpin, itu kalau negara kita Republik Indonesia dipimpin oleh presiden. Nah, jadi dalam hal subbab kewarganegaraan ini, maka fungsi kita sebagai warga negara juga mengikuti, menjunjung tinggi hukum yang sudah diterapkan dalam negara. Nah, ini misalnya ada hukum, aturan dalam undang-undang, kemudian ada hukumnya, taat tentang pemerintahan, taat tentang aturan hukum, maka kesemuanya itu akan menjadi indah dalam bermasyarakat bila kita hidupnya bernegara. Jadi itu para mahasiswa sekalian, silahkan dibaca kembali, ada beberapa referensi yang lain tentang negara. Salah satu yang Bapak sampaikan ini tentang pengertian negara menurut Aristoteles. Kemudian ada fungsi dan tujuan negara. Apa fungsi dan tujuan negara? Ini misalnya negara Republik Indonesia, ini contoh. Contoh negara Republik Indonesia itu ini, dari Sabang sampai Merauke kan ada petanya, bisa diperhatikan peta. Jadi ketika peta sudah ada, petanya sudah ada tergambar begini-begini, nah maka saudara akan memahami nanti posisinya ada yang disebut dengan 0 km. Nah berarti itu letaknya di Sabang. Nah kemudian ada dari Sabang sampai Merauke, inilah petanya. Silakan diperhatikan dan dibaca peta hari ini. Setiap negara terlepas apapun ideologinya menyelenggarakan beberapa fungsi yang mutlak yang diperlukan. Apa saja? Yang pertama, mensejahterakan masyarakatnya. Mensejahterakan masyarakat, sejahtera masyarakat, misalnya ada penghasilannya, ada pekerjaannya, pekerjaan profesi macam-macam. Bisa dilihat nanti profesi A, B, C, D dan seterusnya. Ini adalah semua berprofesi, artinya ada bekerja. Maka mensejahterakan ini serta memakmurkan rakyat, maka negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi, sosial, kemasyarakatan. Kalau dari sisi ekonomi kan keuangannya mapan, kemudian kemasyarakatannya juga, sosialnya juga terjaga dengan baik, maka akan terjadi iklim dalam bernegara kita itu menjadi kondusif. Berikutnya, melaksanakan ketertiban, tertib. Nah, jadi ketika tertib maka taat hukum, tertib dalam berlalu lintas, kemudian tertib kita dalam bermasyarakat. Maka semuanya itu menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai, diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung oleh masyarakat. Ini komunitas masyarakat dukung itu semua. Nah, kemudian pertahanan dan keamanan, negara harus bisa memberikan rasa aman serta menjaga dari segala macam gugatan, ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, maka pertahanan keamanan negara ini harus lebih kuat. Karena kenapa? Untuk menjaga, melindungi negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar maupun dari macam-macam gugatan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Maka ini dibutuhkan pertahanan keamanan yang kuat. Nah, kalau berbicara tentang keamanan, tentang pertahanan keamanan, maka kita di sini kan ada dibentuk. Ada negara, kemudian ada tentaranya, kemudian ada polisinya untuk menjaga keamanan oleh polisi. Tentara ini untuk menjaga serangan-serangan dari luar yang membuat menyerang negara, maka pertahanan kita adalah pertahanan pertama yang dibentuk oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi pertahanan keamanan ini sangat penting. Negara sangat penting dalam memberi kenyamanan kepada masyarakatnya. Kemudian menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala kehidupan. Maka jelas di sini dalam bermasyarakat itu dibutuhkan adanya keadilan. Maka disitulah negara hadir dalam menegakkan keadilan kepada warganya.
Jadi mahasiswa sekalian, ketika kita berbicara tentang negara ini, maka tidak terlepas apa tujuan negara. Yang pertama, tujuan negara adalah memperluas kekuasaan semata. Kemudian tujuan negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan, negara hasil memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain tujuannya bisa untuk memperluas kekuasaan semata, bisa untuk bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Nah, jadi tentang teori kekuasaan negara ini bisa dibaca kembali, bisa dilihat dari referensi-referensi yang sudah Bapak berikan. Ini ada beberapa teori yang barangkali nanti bisa dipelajari kembali dalam diktat yang kami berikan dalam bentuk materinya, dalam bentuk PDF, bisa dibaca kembali. Para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi tentang bentuk-bentuk konstitusi. Yang pertama ada konstitusi tertulis, kemudian ada konstitusi tidak tertulis, kemudian ada juga fungsi konstitusi. Apa fungsi konstitusi? Fungsi konstitusi, menurut Kusnardi, fungsi konstitusi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam negara. Kemudian ada konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan azas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, seperti antara lembaga legislatif, eksekutif, ada yudikatif. Konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Kemudian ada hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi seperti hak hidup, hak kesejahteraan hidup, kemudian hak kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian dinamika pelaksanaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja dinamikanya di situ? Yang pertama kita tengok dalam gerakan pelaksanaannya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 banyak mengalami perubahan mengikuti perubahan sistem politik negara Indonesia. Peristiwa perubahan ini berlangsung dalam beberapa kali dengan periode waktu tertentu. Perubahan tersebut secara sistematis dapat dikemukakan sebagai berikut. Ada Undang-Undang Dasar sementara atau disingkat dengan UUDS berlaku 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian bisa kita perhatikan lagi ada Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966. Pada kurun waktu yang pertama pemerintah negara dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan pada kurun waktu yang kedua di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Pelaksanaan Undang-Undang 1945 ini pada kurun waktu kepemimpinan Presiden Soekarno adalah beberapa hal yang perlu dicatat mengenai penyimpangan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden merangkap sebagai penguasa eksekutif dan legislatif. Kesimpulan kita pada pertemuan kali ini bahwa filsafat yang dianut suatu negara biasanya menjadi konsideran bagi pembentukan konstitusi negara tersebut. Di samping itu, dasar negara terkadang juga secara implisit terdapat dalam mukaddimah atau pembukaan konstitusi. Dalam diktum konstitusi pada umumnya menentukan identitas negara, daerah, bangsa, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara, sifat negara, bentuk pemerintahan, jaminan hak asasi manusia, lembaga negara beserta penduduk dan kedudukan, wewenang dan hubungannya satu sama lain seperti prosedur perubahan konstitusi. Mungkin itu saja dalam penyampaian pertemuan kita kali ini. Silahkan kepada seluruh mahasiswa kami untuk membaca kembali beberapa referensi-referensi yang sudah kami berikan. Mudah-mudahan dalam subbab ini bisa dikuasai materi yang sudah kami sampaikan tadi. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipelajari kembali, cari rujukan-rujukan yang terbaru 10 tahun ke belakang. Mudah-mudahan kita menguasai tentang beridentitas bernegara ini, kita mampu dalam menjalankan sebagai warga negara yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.